Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update terbaru. Bab 3793. Mendengar bahwa Roger telah memintanya untuk memimpin sebuah tim untuk menyelidiki dan meneliti di Cina, Junpei Nakamura diliputi kegembiraan. Dia setuju hampir tanpa ragu-ragu, berdiri tegak seperti seorang prajurit, lalu membungkuk dan berkata, "Tolong jangan khawatir, Tuan Roger, saya akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan misi." Puas dengan sikap Junpei, Roger berkata, "Ketika Anda tiba di China, pastikan untuk mengklarifikasi semua detail dan jangan lepaskan petunjuk apapun." Junpei mengangguk berulang kali dan berkata tanpa ragu, "Aku akan melakukan yang terbaik." Meskipun Junpei telah bekerja sangat keras selama bertahun-tahun sejak dia datang ke Amerika Serikat, dia tidak mendapat banyak perhatian di tim, jadi dia juga tidak pernah diberi kesempatan yang baik untuk promosi. Seiring bertambahnya usia, dia mulai khawatir tentang masa depannya dalam 2 tahun terakhir. Penghasilannya saat ini di Amerika Serikat cukup tetapi tidak banyak dalam arti sempit. Tetapi karena istrinya adalah wanita Jepang yang sangat tradisional, pekerjaan sehari-harinya adalah mengajar anak-anaknya di rumah, sehingga ia harus menanggung sendiri semua biaya seluruh keluarga. Dia memiliki 3 orang anak, yang tertua akan kuliah dan 2 yang lebih muda sudah SMA. Tetapi karena mereka semua pendatang, kemampuan bahasa Inggris mereka tidak bagus dan nilai mereka di sekolah hanya sedang. Putra sulungnya, khususnya, akan masuk perguruan tinggi tetapi tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan beasiswa perguruan tinggi. Jadi semua biaya kuliah di masa depan akan menelan biaya setidaknya $30 hingga $40 setahun. Ditambah dengan hipotek, kredit mobil, pajak properti, dan semua pengeluaran lainnya, dan tekanan pada Junpei semakin besar. Karena itu, Junpei setengah bayar, sekarang hanya berpikir untuk menaiki tangga. Setidaknya, untuk memudahkan kehidupan masa depan istri dan anak-anaknya. Membuat mereka mudah saat di sekolah. Karena itu, ketika dia mendengar percakapan antara Roger dan Smith, dia mengajukan diri untuk maju dan menggunakan beberapa komentar untuk memenangkan niat baik Roger. Rogers juga sangat puas dengannya dan berkata, "Budaya dan adat istiadat Jepang Anda semua lahir dari Tiongkok. Saya yakin Anda harus lebih dekat dengan esensi inti JX Pharmaceuticals daripada siapapun di sini. Dan dengan wajah oriental sepertimu, kamu juga lebih aman daripada yang lain ketika kamu tiba di Tiongkok, jadi kamu tidak boleh mengecewakanku. Setelah Anda tiba di China, jangan ragu untuk meminta apapun yang Anda butuhkan. Saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk memuaskan Anda." Petik 2. Baik Tuan Roger, Junpei berkata dengan penuh semangat, "Kalau begitu aku akan mulai bersiap dan pergi secepat mungkin." Rogers mengangguk dan berkata kepada yang lain, "Siapapun di antara kalian yang dipilih oleh Junpei akan tunduk tanpa syarat pada pengaturan dan perintahnya. Dia adalah kapten kontingen ini dan satu-satunya komandan tertinggi." Orang-orang tidak berani menolak dan mengangguk setuju. Junpei kemudian segera mulai memilih anggota timnya. Sementara dia secara aktif mempersiapkan perjalanannya ke China, kepala militer di sini telah melaporkan keputusan Roger ke Gedung Putih. Setelah mengetahui bahwa R dan D terbalik mengalami beberapa kesulitan, Gedung Putih segera menginstruksikan Chia untuk segera mengirim agen ke Urusil untuk mencoba mendapatkan formula lengkap dari JX Renewing Pill langsung dari JX Pharmaceutical. Bagi mereka, obat ini terlalu signifikan untuk meletakkan semua harapan mereka di jalur R dan D terbalik. Bab 3794. Pada saat yang sama, Bukit Arrows. Berita JX Renewing Pill sangat tinggi di dunia. Hal ini tidak hanya membuat JX Pharmaceutical terkenal tetapi juga membuat penjualan JX Stoma Pill meningkat pesat. Pasien yang belum pernah menggunakan JX Stoma Powder sebelumnya juga berinisiatif untuk memilihnya karena terobosan besar JX Renewing Pills ini. Dan dengan efek obat yang kuat dari JX Stoma Powder, pasien ini bahkan lebih terkesan dengan perusahaan induknya. Memanfaatkan momentum ini, Liang kemudian memulai promosi JX Liver Protective Tablets dan JX Solid Gold Powder. Ketika dunia luar mengetahui bahwa JX Pharmaceuticals memiliki obat baru dan produk kesehatan baru yang datang ke pasar, hampir semua orang menunggu rilis resmi dari kedua produk ini. Menurut mereka, JX Pharmaceuticals bahkan dapat mengembangkan obat khusus untuk kanker, dan JX Stoma Powder sendiri sangat baik, sehingga tingkat produk lain secara alami tidak akan buruk, dan bahkan mungkin yang terbaik. Pabrik-pabrik perusahaan di China dan Jepang dalam produksi penuh, menurut rencana Liang. Dalam waktu 1 bulan, JX Liver Protective Tablet dan JX Solid Gold Powder akan diluncurkan secara resmi di seluruh dunia. Seluruh pekerjaan farmasi JX berjalan lancar, tetapi Liang mendeteksi sedikit rasa yang tidak normal. Sejak berita JX Renewing Pills keluar, dia menemukan bahwa di dekat pabrik, ada lebih banyak orang dari segala bentuk dan ukuran. Kebanyakan dari mereka adalah wartawan media. Mereka semua ingin mewawancarai Liang dan menanyakan informasi lebih lanjut tentang JX Renewing Pills. Ini, Liang juga sudah terbiasa.
Selain itu, semakin banyak pasien dan anggota keluarga pasien, mereka berpikir untuk datang membeli beberapa JX Renewing Pills. Meskipun penjaga keamanan telah sabar memberikan penjelasan, memberitahu mereka bahwa pil pembaharuan belum dirilis, tetapi mereka tetap tidak mau bubar. Tapi ini tidak membuat Liang merasa aneh di tempatnya. Yang benar-benar membuatnya menyadari ketidaknormalan itu adalah sejak kemarin, ada lebih banyak orang dari sumber yang tidak dikenal di dekat pabrik. Banyak petugas keamanan dan karyawan melaporkan bahwa ada lebih banyak orang yang berpakaian seperti turis di sekitar pabrik. Dan ada banyak jenis kendaraan yang diparkir di pinggir jalan di sekitar pabrik, dan staf pengatur lalu lintas tidak dapat mengusir mereka bahkan ketika mereka datang untuk menempelkan stiker. Selain itu, ada orang yang teralihkan perhatiannya di sekitar pabrik untuk membagikan selebaran, dan beberapa orang bersembunyi beberapa kilometer jauhnya untuk menempatkan drone yang melayang di atas pabrik untuk menembak. Menerima umpan balik ini, Liang merasa bahwa JX Pharmaceuticals sekarang tampaknya telah diawasi oleh banyak orang, membuat hatinya kurang lebih khawatir. Jadi, dia melaporkan berita ini kepada Charlie. Masih ada banyak pil JX Renewing yang terletak di kantornya. Dia semakin khawatir bahwa mata seseorang akan tertuju pada obat ini. Charlie kemudian segera meminta Isaac untuk mengatur sejumlah tentara front bencana untuk ditempatkan di JX Pharmaceutical. Satu-satunya tugas orang-orang ini adalah secara diam-diam memastikan keamanan kantor Liang. Pertama kali Ichiro Kobayashi mencuri obat, bagi Charlie masih segar dalam ingatannya. Kini popularitas pil JX Renewing di seluruh dunia meroket, benar-benar harus benar-benar mencegah hal seperti itu terjadi. Bab selanjutnya ada di video berikutnya sesaat lagi. Jangan lupa subscribe.